Alasan kenapa lo harus gaul. Setiap orang mungkin ada yang dirinya pendiam, bahkan aktif dalam berinteraksi. Tapi ini bukan tentang si introvert atau si extrovert. So, kalau lo mau tahu kenapa alasannya lo harus gaul, lo simak video berikut. Dalam ilmu psikologi, ada 3 aspek yang harus lo tahu dan lo harus penuhi itu. Gua bakal jelasin 3 aspek ini buat lo yang belum tahu. 1. Afektif. Afektif ini merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Jadi, ranah si afektif ini tuh mencakup beberapa proses seperti watak, perilaku, perasaan, bahkan minat. Sekaligus emosi pun dengan nilai dituangkan di dalam afektif ini. Nah, gue kasih contoh. Mungkin lu pernah merasa marah ketika teman lu ganggu di saat lu main game. Atau lu merasa sedih banget ketika lu ditinggalin sama orang yang lu sayang banget gitu. Atau lu bisa merasa senang banget ketika tim sepak bola kesayangan lu meraih kemenangan. Nah, yang kedua ini aspek kognitif. Pasti sudah kebanyakan masyarakat di Indonesia mewajibkan anak-anaknya untuk sekolah. Kenapa? Agar si anak bisa belajar secara formal dan memiliki kemampuan berpikir. Nah, ini yang gua maksud sebagai aspek kognitif. Kognitif ini mencakup beberapa hal seperti proses pembelajaran dan adaptasi. Intinya sih lebih ke cara berpikir, cara bernalar, dan memaknai. Sehingga si anak bisa berpendidikan secara kognitif dan berkembang secara intelektual pada umumnya. Lalu pertanyaannya, apakah aspek ketiga ini? Oke, gua langsung to the point. Aspek ketiga ini jarang banget bisa lo dapetin baik di rumah atau di sekolah. Bahkan bisa saja lo nggak bisa dapetin itu gitu. Nah, aspek ketiga ini adalah aspek sosial. Kenapa sosial? Pertanyaannya kan begitu. Karena sebagai pelengkap untuk mematangkan diri agar bisa diri lo berkembang. Ya intinya sih 3 aspek ini sangat penting buat kebutuhan diri kita. Gua kasih analogi studi kasus. Di satu universitas ada satu dosen, usianya 50 tahun dan belum menikah. Kata mahasiswanya, si dosen ini sensitif banget, mulai dari waktu yang harus on time. Bahkan dosen ini hampir tiap hari marah-marah ke mahasiswanya, mulai dari persoalan kecil hingga masalah yang serius. Nah, mungkin untuk sebagian orang itu hal yang wajar gitu. Tapi kalau buat gua gitu, secara pandangan psikologi pasti ada faktor yang mempengaruhi kenapa dia berperilaku demikian sehingga membuat para mahasiswa tidak nyaman. Tapi setelah dia menikah, katanya dia berubah menjadi pribadi yang hangat, ramah, penyayang pada mahasiswanya. Oke, kali ini gua mau ajak kalian berpikir sama-sama. Oke, yang pertama, coba kita pikir, dia seorang dosen dan keahlian secara akademiknya sudah pasti tidak diragukan lagi. Dan yang kedua, usia beliau itu usianya 50 tahun. So, secara pengalaman tentu dia pasti orang yang berpengalaman. Dan yang ketiga, dia belum menikah. Gitu kan? Coba kita lihat apakah sudah ada ketiga aspek di atas dalam diri beliau. Tentu gua rasa ketiga aspek di atas belum memenuhi atau belum terpenuhi oleh beliau. Pertanyaannya kan kenapa? Jadi dari studi kasus dosen yang mudah marah, usianya 50 tahun dan belum menikah, tentu ada beberapa atau salah satu aspek yang memang belum terpenuhi. Kira-kira aspek apa? Oke, langsung saja. Secara kognitif dia dosen, dia memahami penalaran, memaknai secara intelektual. Dan yang kedua secara afektif. Ini nih yang belum kita ketahui. Karena dari studi kasus belum ada rasa empati bahkan yang berbicara tentang afektif tentang beliau. Dan yang ketiga tentang sosial. Apakah dari studi kasus jiwa sosial beliau nampak atau tidak? Nah, artinya kenapa lo harus gaul? Karena lo harus bisa memenuhi 3 aspek ini. Intinya gini, 3 aspek ini bisa dipenuhi dari beberapa pengalaman dan tempat. Kalau kognitif, lo bisa cari di sekolah atau universitas. Kalau afektif, lu bisa cari di lingkungan. Lu bisa lihat dengan cara lu bersedekah, cara lu menyalurkan bantuan, menjadi relawan, gitu kan. Dan jiwa sosial lu bisa juga diasah di lingkungan dan pengalaman lu di luar. Pengalaman-pengalaman lu, relasi lu kan,
Nah, itu bisa menjadikan ketiga aspek ini terpenuhi. Mungkin itu video yang gua buat. Semoga bermanfaat. So, welcome to Psikologi Muda.